Selamat pagi saudara-saudari yang dikasihi Kristus. Mari kita mengawali hari baru ini dengan mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Yohanes pasal 11 ayat 19 sampai dengan 27. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Menjelang hari raya Paskah, banyak orang Yahudi telah datang kepada Marta dan Maria untuk menghibur mereka berhubung dengan kematian saudaranya. Ketika Marta mendengar bahwa Yesus datang, ia pergi mendapatkannya. Namun Maria tinggal di rumah. Lalu kata Marta kepada Yesus, "Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Namun sekarang pun aku tahu bahwa Allah akan memberikan kepadamu segala sesuatu yang engkau minta kepadanya." Kata Yesus kepada Marta, "Saudaramu akan bangkit." Kata Marta kepadanya, "Aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orang-orang mati bangkit pada akhir zaman." Jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Siapa yang percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini?" Jawab Marta, "Ya Tuhan, aku percaya bahwa Engkaulah Mesias, Anak Allah yang datang ke dalam dunia." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Kristus, tema renungan kita hari ini adalah siara iman. Saudara-saudari, perkembangan luar biasa kita temukan di dalam siara iman yang dijalani oleh Marta, saudari Lazarus dan Maria. Dalam pertemuan dengan Yesus sebelumnya, Marta diperingatkan oleh Yesus agar tidak semata-mata memusatkan perhatian pada perkara-perkara duniawi dan dengan seharusnya memilih yang terbaik seperti Maria. Kritikan Yesus ini pasti disampaikan dalam suasana kekeluargaan dan persahabatan, namun membawa suatu perubahan. Perubahan itu terlihat jelas di saat sulit. Ketika Maria tenggelam di dalam duka karena kematian Lazarus, Marta justru menyatakan imannya kepada Yesus. "Aku percaya bahwa Engkaulah Mesias, Anak Allah," kata Marta. Iman itulah yang telah mengubah keadaan. Lazarus dibangkitkan dan sukacita kembali bertakhta di dalam keluarga Betania tersebut. Kedatangan Yesus di rumah Marta dan Maria memberi 3 pesan. Pesan yang pertama, untuk menunjukkan bahwa Dialah sang kebangkitan dan kehidupan.
Lazarus yang sudah 4 hari meninggal dan dikubur pun bangkit. Ia hidup. Ia bisa keluar dari dalam kubur. Dan pesan kedua ialah untuk menunjukkan kasihnya kepada yang berduka. Dan pesan ketiga adalah untuk meneguhkan sikap percaya mereka kepadanya. Hidup kita tidak pernah lepas dari pengalaman ditinggalkan oleh orang yang dekat dan kita kasihi. Apakah pengalaman itu membuat kita semakin beriman dan mengenal Yesus? Atau justru kita semakin terpuruk sehingga tak lagi peduli pada pelayanan yang sudah kita lakukan? Yakinlah bahwa kesedihan, kegagalan, dan penderitaan kadang harus kita alami supaya membuat kita semakin beriman kepada Tuhan. Saudara-saudari, pada peringatan Santa Marta, kita semua diajak untuk mendalami apa rencana Tuhan atas diri kita. Tuhan tidak menuntut kita menjadi sempurna saat ini, tetapi Ia menuntut kerelaan kita untuk belajar dari kekurangan kita. Seperti Marta yang belajar dari kesalahan manusiawi menuju pencerahan iman. Kita pun perlu dengan rendah hati menerima pembaharuan Kristus yang menuntut pertobatan kita. Untuk itu, kita perlu belajar mendengar, rendah hati, menerima kritikan, dan dengan sukarela membaharui diri. Tuhan memberkati kita. Marilah kita berdoa. Tuhan, pagi ini kembali kami naikkan syukur dan permohonan. Terima kasih sudah menjaga kami saat tidur maupun bangun. Terima kasih untuk udara sejuk dan segar pagi ini. Bukalah mata hati kami, mampukan kami memandang kemurahan dan karya-Mu, serta memuji dan memuliakan-Mu melalui pekerjaan dan pelayanan kami hari ini. Bimbinglah kami selalu untuk menyadari kesalahan kami dan bertobat, sehingga kami sungguh rendah hati, mau membuka hati, dan siap menerima rahmat-Mu yang tinggal dalam hati kami. Kristus terang dunia, berkatilah keluarga kami, jadikanlah kami alat-alat kasih-Mu, dan pantaskanlah kami menjadi hamba-hamba-Mu yang setia. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Tuhan bersamamu. Semoga kita sekalian, orang-orang yang kita kasih dan doakan, seluruh aktivitas kita hari ini dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh berkat Allah yang Maha Kuasa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.